warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni wa ra'ay. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih memberikan kepada kita banyaknya kenikmatan. Nikmat sekarang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat kekuatan. Sehingga apa hadirin? Sehingga kita masih bisa mengangkatkan kaki kita untuk menuju perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan kita tambah lagi rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya nikmat iman dan Islam. Dan kita tambah lagi rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang terakhir, umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Dikatakan umat ini umat yang baginda Rasulullah SAW akan masuk surga sebelum umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga. Dan umat sekarang diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami sini belajar menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu hanya bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Agar bagaimana hambanya ini mempersiapkan dirinya untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak bekal di dunia, memperbanyak bekal amal untuk bisa ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengatasi itu semua kita di dunia ini jangan terlalu mewah-mewah nanti, kecuali dipakai untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Rumah besar kalau tidak digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadi sia-sia saja. Karena rumah terakhir kita adalah kuburan ini yang luasnya cuma 2 meter. Kendaraan kita yang kita pakai sehari-hari kalau tidak digunakan untuk masjid, sia-sia saja hadir. Karena apa? Kendaraan terakhir kita adalah kendaraan lain. Baju kita yang sekarang jangan terlalu yang mahal-mahal. Maksudnya tidak terlalu dipandang orang. Karena bagian terakhir kita adalah kain kafan. Mumpung sekarang kita masih bisa sholat di belakang imam, usahakan kita selalu datang tepat waktu, sholat 5 waktu di masjid. Walaupun sakit-sakit sedikit saja, usahakan pergi ke masjid. Kecuali sakit yang tidak dianjurkan untuk masjid. Karena apa hadirin? Suatu saat nanti kita akan disolatkan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW.
karena asbab usaha fikir risau beliaulah sehingga agama bisa sampai kepada kita. Karena asbab tetesan darah beliaulah sehingga agama bisa sampai kepada kita, sampai ke seluruh penjuru dunia. Seandainya kalau baginda Nabi ini tidak usaha, tidak berpikir bagaimana agama ini ke seluruh penjuru dunia, mungkin kita tidak tahu lagi nanti. Kita mungkin tidak mengenal namanya Allah. Karena asal usaha pikir beliaulah sehingga agama bisa sampai kepada kita. Kita telah banyak mengetahui ketika baginda Nabi SAW berdakwah ke kota Taif, beliau memakai baju yang berwarna putih. Sampai di sana bukan diterima dengan baik, tetapi caci maki lain dia dapatkan, kotoran hewan, lemparan batu, sampai berdarah ini. Dia pergi dari kota tersebut, maka baju ini berlumuran dengan darah. Maka baginda Nabi ini berturut di bawah sebuah pepohonan. Ketika itu malaikat semua datang, malaikat gunung harus semua datang. Maka ketika itu malaikat Jibril juga datang. Maka ketika itu malaikat penjaga gunung mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apabila engkau memperbolehkan saya untuk menghentakkan gunung ini, maka saya akan menenggelamkan kaum tersebut. Maka karena asbab kasih sayang beliau sehingga tidak dihentakkan gunung ke kaum tersebut. Tapi baginda Nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana ini kampung tersebut ini menjadi asbab hidayah. Karena orang tuanya tidak tahu, semoga anak cucunya ini mengenali namanya Allah. Maka dikatakan sekarang ini pada tahun ini mengeluarkan hati doa alimah ini karena asbab doa dari beliau, asbab usaha fikir beliau. Maka atas perkara ini maka kita perlu yang namanya hidayah ini. Maka apabila sudah datang kepada hati seseorang, maka hati itu akan menjadi paham dengan sebenar-benar paham, yakin dengan sebenar-benar yakin bahwasannya yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang menentukan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang beruntung di dunia ini melebihi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang beruntung di dunia ini kalau dia diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bahagia kecuali dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang menderita kecuali dimenderitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mati kecuali dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang hidup kecuali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini adalah penentara kita yang menilai hakikat segala sesuatu. Bumi, langit, dunia juga seisinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, atau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Apabila hidayah telah masuk dalam hati seseorang, maka hati itu akan menjadi paham bahwasanya tidak ada perkara yang terpenting di dunia ini melebihi kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih membahayakan di dunia ini melebihi kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita mengorbankan bumi, langit, dunia juga sisinya, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rugi hari ini. Namun sebaliknya, apabila kita mendapatkan langit, bumi, dunia juga sisinya, tapi karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rugi, maka kita akan menyesal, maka kita akan celaka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang terpenting di dunia ini melebihi satu saja, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya ini menyusahkan ini, kerugian yang dialami, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah keberuntungan baginya. Kesusahan yang dialami, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah kebahagiaan baginya. Keberatan yang dialami, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah kekayaan yang tidak ada batas. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih berbahaya di dunia ini melebihi kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya ini maksiat ini menyenangkan dan menguntungkannya, tidak ada
seseorang bertentangan dengan penguasa alam semesta, kemudian dia jadi orang beruntung, tidak adil. Makanya kita jangan tertipu dengan keadaan orang-orang kafir. Kita melihat dia hidupnya senang, bahagia, tentram, tetapi hakikatnya dia di akhirat nanti akan menempatkan tempatnya, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang patut kita kagumi di dunia ini adalah orang yang menghabiskan sisa umurnya siang dan malam hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin orang yang patut kita kagumi di dunia ini. Namun sebaliknya, orang yang patut kita kasihani adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih kita kasihani lagi orang yang sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa beruntung, dia merasa bahagia, dia berjalan menuju jahanam. Dia bercita-cita berjalan menuju taman-taman yang indah, tetapi hakikatnya dia berjalan menuju neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin orang yang patut kita kasihani. Hadirin bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam hari ini masih berapa hari lagi kita tinggal di dunia ini. Kita perlu berpikir masih berapa hari lagi kita tinggal di dunia ini. Kalau kita menghabiskan sisa umur kita hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keberuntungan yang hakiki yang sebenarnya. Barang siapa mencari keberuntungan, kebahagiaan selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia ini adalah orang jahil, orang tidak tahu apa-apa. Dia ditipu oleh hawa nafsu dan ditipu oleh syaitan. Ujung-ujungnya dia akan menyesal dengan sebenar-benar menyesal. Maka atas perkara ini hadirin, kita belajar mengikuti itu amal yang salah satunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ini sekarang gampang hadirin. Dulu para sahabat berjihad mengangkat pedangnya, sekarang mudah saja untuk mengajak orang sholat. Pak, sholat para muslim. Dan jihad ini banyak, bukan hanya berdakwah saja, tapi ada juga memperbaiki diri kita. Ketika kita buruk, kita ingin berubah menjadi baik lagi. Dulu ketika ada cerita, kalau mau cari, dulu ada seorang preman yang dia membunuh 99 orang. Dia datang kepada rahib. Dulu itu rahib itu kayak pendeta itu. Dia datang kepada pendeta itu, wahai pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diampuni? Kata pendeta, wah tidak bisa, kamu tidak bisa. Karena bilang begitu si pendeta, maka dia langsung membunuh sampai dibunuh juga itu pendeta. Maka jadi kena salah. Maka dia datang lagi kepada ulama yang ilmunya itu luar biasa, ilmunya tinggi. Datang kepada ulama, wahai ulama, saya sudah membunuh 99 orang, dan yang terakhir saya bunuh adalah pendeta. Jadi kan sekarang, wah jangan saya juga dibunuh. Tapi karena asbab ulama ilmunya tinggi, pengetahuannya luar biasa, maka ulama ini mengatakan, walaupun kamu membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini, terus kamu bertobat, maka dosa-dosa kamu akan diampuni. Ketika itu orang tersebut ingin pergi ke masjid untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah jalan dia mati meninggal dunia. Maka ketika itu datang malaikat azab sama malaikat rahmat. Dia rebutan